Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dapat beribadah bersama-sama dengan tubuh, jiwa, roh yang sehat. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Kristus bangkit, memberikan semangat dan harapan baru. Saudara, untuk mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Yesus Kristus mati, disalibkan untuk menebus kehidupan kita, untuk menghapus semua dosa-dosa kita, untuk menanggung kesesakan hidup kita. Kesengsaraan hidup kita ditanggung oleh Yesus Kristus di Bukit Golgota. Bahkan dalam nubuatan Yesaya pasal 53 di sana katakan, oleh kuasa bilur-bilurnya kamu yang sakit disembuhkan. Nah, jadi Yesus Kristus mati disalib. Itu diperingati pada hari Jumat Agung. Seluruh alam semesta menyaksikan bahwa Yesus Kristus betul-betul mati. Setelah itu dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit. Amin. Jadi Yesus Kristus mati untuk menebus kita dari segala dosa. Kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat oleh karena kuasa darah Yesus Kristus, dan kita dibenarkan oleh karena kuasa kebangkitannya. Dia betul-betul bangkit pada hari yang ketiga. Murid-muridnya menyaksikan, bahkan serdadu-serdadu atau tentara-tentara yang menjaga kubur itu, saat dia melihat malaikat yang berpakaian berkilo-kiloan, malaikat itu dia di situ berdiri, penjaga itu jatuh tersungkur, semaput bahasa lainnya itu, pingsan, sangat ketakutan. Dan Maria Magdalena juga ditemui bahwa betul-betul Yesus Kristus bangkit, dan menemui 11 muridnya. Waktu itu sebelum jumlah 11, satu yang namanya Thomas tidak bersama-sama mereka. Thomas katakan, kalau aku belum menyucukkan jari tanganku di telapak tangan Yesus Kristus, saya tidak percaya kalau dia bangkit. Saat dia ngomong-ngomong itu kan dengan muridnya di situ. Suatu saat Yesus Kristus datang kembali, jumlahnya genap 11. Yang ditemui pertama siapa? Thomas. Sini Thomas, cucukkan jarimu di tanganku ini. Ini lambungku yang kena tombak itu. Silakan. Thomas katakan, ya Tuhan dan Allahku. Yesus mengatakan, berbahagialah kamu saudara yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat wajah Yesus seperti apa, tidak melihat telapak tangan yang berlubang paku, tetapi kita percaya bahwa Alkitab ini isinya adalah firman Tuhan, adalah iya dan amin. Haleluya. Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Dia memberikan semangat baru untuk murid-muridnya. Dia memberikan harapan baru untuk murid-muridnya. Kita akan membaca dalam Roma pasal 8 ayat 11. Silakan dibaca.
Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara, Yesus Kristus bangkit itu dibangkitkan oleh Roh Allah yang maha besar, maha sempurna. Dan jika roh Dia, roh Allah yang maha besar itu, yang telah membangkitkan Yesus dari antara mati, diam di dalam kamu, di dalam hati Bapak Ibu sekalian, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus atau Kristus Yesus dari antara mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Pertanyaan di sini adalah, apakah saudara yakin ada Roh Kudus dalam hatimu? Kalau saudara tidak ada Roh Kudus dalam hatimu, saudara tidak akan bertahan sampai hari ini mengiring Kristus. Karena tahap demi tahap Roh Kudus itu yang membimbing, menuntun langkah hidup kita. Kalau kita bisa melakukan firman Tuhan, itu karena tuntunan dan petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita menjalankan kebenaran firman-Nya. Jadi bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah kita untuk melakukan firman. Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14 kita baca di sana dulu. 13-14. Kristus Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, terus Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. jadi manusia di dunia ini, firman mengatakan kena kutuk hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat kok mengutuk? Hukum Taurat itu ada 10, 9 dilakukan, 1 dilanggar, tetap kena kutuk. Orang yang melakukan hukum Taurat itu yang akan mendapatkan pemeliharaan. Tetapi anugerah karena korban Kristus itu karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kita telah ditebus. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh darah Yesus Kristus. Kolose pasal 1, ya, Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi di dalam Dia kita perhatikan ayat 13 ini, ulang lagi. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan dilepaskan, ya, terus dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Terus di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi di dalam Dia kita memiliki penebusan, ditebus, dihapus dosa-dosa kita, yaitu pengampunan dosa. Ini yang menjadi pegangan kita. Lanjut pasal 2, Kolose pasal 2 dari ayat 12 sampai 15. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa
dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, terima kasih. Ini mengenai sunat, saudara. Saudara baca ayat 11. Makna sunat dalam Kristus, silakan. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi sunat yang dimaksud dalam Kristus itu penanggalan dari sifat-sifat kehidupan jasmani. Dosa-dosa itu dilepaskan dari tubuh kita, dari akibat perbuatan-perbuatan yang melanggar firman itu dilepaskan, ditanggalkan. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ditanggalkan dosa-dosa, segala perbuatan-perbuatan yang melanggar firman ditanggalkan. Amin. Lantas ayat 12, karena dengan demikian kamu dikuburkan dalam baptisan. Dari dikubur, setelah ditanggalkan, betul-betul bertobat, dikubur, dan dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Dibangkitkan hidup dalam hidup yang baru. Jadi setelah dibaptis itu jangan lagi hidup seperti sebelum dibaptis. Dosa-dosanya kan sudah ditanggalkan. Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dosa itu sudah ditanggalkan, betul-betul menyadari ini salah, ini dilanggar oleh firman, dilarang oleh firman, jangan kita langgar lagi. Nah, setelah dibangkitkan itu bangkit bersama Kristus dalam hidup yang baru, dalam tuntunan Roh Kudus. Ini semuanya akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Jadi kalau kita bisa hidup benar, yang tadinya tidak bisa sabar itu karena Roh Kudus yang menuntun kita. Yang tadinya tidak bisa mengasihi terus bisa mengasihi, itu karena tuntunan dari Roh Kudus. Bisa ibadah, itu kekuatan dari korban Kristus dan Roh Kudus yang Maha Benar itu menuntun kita, yang telah membangkitkan Dia dari antara mati, juga membangkitkan kita. Amin. Ini ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia oleh pelanggaran. Hubungan kita dengan Allah itu mati, terputus. Tapi karena kematian Kristus dan kebangkitannya, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Dibangkitkan, dihidupkan. Kita bisa komunikasi dengan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pintu terbuka, bisa berkomunikasi. Amin. Dalam suratan Kolose ini terkena benda yang namanya mezbah dupa. Nah, di mezbah dupa itu ibadah penyembahan, ibadah syukur kepada Dia. Juga di sana ada bersafaat, bisa berkomunikasi kepada Allah Bapa, mengutarakan isi hati kita. Ini tuntunan Roh Kudus. Jadi di dalam mezbah kurban bakaran, di atas mezbah kurban bakaran ini ada ukupan. Di sana ada rempah-rempah yang dibakar. Bakarnya itu pagi sore, pagi-pagi di saat pelita emas itu sumbunya dibersihkan. Ya, dibersihkan. Itu bersamaan itu dinyalakan. Sore
bersamaan di saat pelita itu dinyalakan. Itu rempah-rempah dibakar di situ. Jadi pagi mengucap syukur, sore mengucap syukur atas anugerah dan tuntunan dari Roh Kudus. Amin. Di ruang suci itu ada 3 benda: meja roti sajian, pelita emas, mezbah, dupa. Jadi ada 3 macam ibadah di situ. Jadi kalau saudara sering ada ibadah ini, sudah genapkah 4, atau kalau 4 itu lebih bagus. Ada 3 macam ibadah. Jadi jangan sampai ada kata-kata, kok sering banget ibadah. Di ruang suci itu ada 3 macam ibadah. Ini diingatkan, jadi berkata-kata kepada Allah, ayat 14 sekarang, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Ini kalau orang itu berdosa, kalau tidak dihapus dosanya, selalu didakwa oleh iblis. Karena yang menyeret untuk manusia itu hidup melanggar firman, berbuat dosa, ini dan itu iblis. Jadi iblis berhasil untuk menciptakan suatu tekanan dalam kehidupan orang itu, dicatat orang itu menjadi dalam kekuasaannya iblis. Makanya iblis mendakwa, tapi kalau sudah dihapus oleh darah Yesus, dakwaan itu tidak tembus di batin kita. Amin. Ya, dakwaan itu tidak tembus. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ditiadakan. Dosa-dosa itu ditiadakan, dihapus. Dengan jalan bagaimana? Percaya Yesus Kristus mati di salib itu untuk menebus dosa kita. Setelah itu dikuburkan untuk membenarkan kita. Dibenarkan kita. Ada ayat itu dalam Roma pasal 4, kita baca dulu di sana. Roma 4 supaya lebih lengkap lagi. Dari ayat 24-25, silakan. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dibangkitkan untuk membenarkan iman kita, bahwa Yesus Kristus itu layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan. Ya, silakan yang baru datang untuk masuk. Ya, jadi oleh darah Yesus Kristus itu dosa kita dihapuskan. Amin. Amin. Kita dibenarkan. Jadi kita menyembah, mengatakan Yesus Kristus itu Tuhan, ya, Yesus Kristus itu juru selamat. Memang Dia itu Allah yang menjadi manusia. Amin. Jadi kita dibenarkan kalau menyebut Yesus Tuhan. Kalau ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu kan orang yang tidak percaya. Suatu saat dia akan percaya. Amin. Sekarang boleh mengatakan Yesus Kristus kok disebut Tuhan. Memang Dia Tuhan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 mulai sampai seterusnya itu, sampai ayat 5 saja dulu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau dalam diri kita ada firman Yesus Kristus. Nah, ayat 14,
firman itu menjadi daging, diam di antara kita. Sekarang kekuatan kuasa rohnya ada di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus. Saudara yakin Yesus Kristus Tuhan? Firman mengatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Benar, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari, kekasih-kekasih Tuhan menyebut Yesus Kristus Tuhan, itu dibenarkan oleh Sang Pencipta. Amin. Pencipta sama namanya, Yesus Kristus, atau dalam bahasa yang lainnya Bapa Adonai. Itu sebutan di Israel sana. Kita lanjut sekarang. Jadi ayat tadi masih satu ayat lagi, Kolose pasal 2 ayat yang ke-15 ya. Sangat penting itu. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi yang dilucuti kekuatannya itu satu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah. Pemerintahnya itu satu, Lucifer. Penguasa-penguasa kegelapan. Mereka dibuatnya menjadi tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kelihatannya di saat Yesus dipaku tangannya kanan kiri, kakinya dipaku, ditombak. Saudara, mereka bersorak-sorai. Kalah dia. Setelah betul-betul Yesus menyerahkan nyawanya, Bapakku serahkan nyawaku kepadamu. Tapi ada doa yang sangat indah. Bapa, ampunlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi di sekitarnya. Kegelapan meliputi sekitar itu. Tirai bait suci terbelah dari atas sampai bawah. Artinya tirai terbelah dari atas sampai bawah itu bahwasanya keselamatan itu usahanya Allah untuk manusia, bukan usahanya manusia dari bawah ke atas. Setelah manusia mendapatkan anugerah, usaha Allah, tangan Allah terulur ke manusia, manusia baru dituntun untuk mencari Allah, beribadah pada Allah, berbicara, mengutarakan isi hatinya. Saudara, kalau kuasa dari Yesus Kristus saudara ucapkan berkali-kali, kekuatan kuasa gelap ini, kekuatan itu hancur. Tidak ada dayanya. Hancur kalau dia perkatakan kuasa darah Yesus Kristus. Terpujilah engkau Bapa Adonai. Terpujilah engkau Yesus Kristus kekasihku. Loh, kok ada Bapa Adonai, apa ada Yesus Kristus? Yesus Kristus itu turun menjadi daging. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya, pujilah dia, sembahlah dia. Tidak ada senjata apapun yang bisa menghancurkan iblis selain kuasa darah Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara maju. Sekarang hidup kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Nah, 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 dibaca dulu biar lengkap ini. Ayat 16 ya. Ya, silakan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Silakan.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi dibayar dengan lunas, dibayar kontan di Bukit Joljota, ditebus, dihapus dosa-dosa kita oleh darah Kristus, dan hidup kita ini dijadikan bait suci. Rumahnya Roh Kudus bertahta dalam kehidupan kita. Kalau ada orang merusakkan bait suci, Allah akan merusakkan orang itu. Jadi Allah sangat bertanggung jawab akan rumahnya. Amin. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. 1 Yohanes. Ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Amin. Roh Kudus yang diam di dalam hati saudara semua itu lebih besar daripada roh apapun yang disebut dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-15 tadi. Sekarang Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Oke, lanjut. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau saudara ada Roh Kudus dalam hati, saudara akan menjadi saksinya Tuhan. Haleluya. Yoel pasal 2 28 sampai 32 kita baca di sana. Yoel pasal 2. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Perhatikan ini ayat-ayat. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakku laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan terus darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Di hari Tuhan akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ya, terima kasih saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, Tuhan itu akan mencurahkan Roh Kudusnya. Dikatakan double porsi. Sampai di sini katakan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi-mimpi, orang-orang muda, teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Ini akan terjadi. Coba Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Setelah Roh Kudus dicurahkan, ini yang akan terjadi penginjilan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Ya, Injil itu kekuatan Allah, hikmat makrifat Allah, terus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin, saudara. Ini di dalam Injil. Rasul Paulus memiliki keyakinan di dalam Injil itu adalah kekuatan Allah dibeberkan, kekuatan Allah, kemuliaan Allah dicurahkan di dalam Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes
itu mengisahkan mengenai pengorbanan Tuhan, mencurahkan kekuatan, kemuliaan, keagungan Allah tercurah di Bukit Golgota. Kedahsyatannya, kebangkitannya Dia, membenarkan Dia. Dia mati, Dia bangkit untuk Dia menjadi Allahku. Saudara, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 ini akan segera digenapi. Dicurahkan Roh Kudusnya untuk umat itu memberitakan Injil kerajaan surga. Injil itu adalah berita sukacita, kabar baik untuk orang-orang yang terkurung, orang-orang yang didera oleh setan, diperbudak setan dalam dosa, dilepaskan, dibebaskan, sehingga orang-orang itu berseru, Yesus tolong aku, pertolongan turun. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini akan tergenapi. Dan klimaknya itu ini, Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat 11. Ini klimaknya ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini di saat dia itu menjadi manusia, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan diri, kosong, tidak ada kekuatan dikit pun, sekalipun dia itu Allah. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Ini ketaatan yang teruji, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 Rasul Paulus katakan, aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi orang yang percaya. Pertama orang Yahudi diselamatkan, terus yang lainnya diselamatkan, karena dalam Injil itu adalah kebenaran Allah yang memimpin kepada iman. Terus kepada iman, orang benar akan hidup oleh iman bahwa Allah menolong hidupku, memelihara hidupku, membela hidupku. Itu imannya akan terjadi. Ini kebenaran firman. Dan klimaknya, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala lidah untuk memberitakan Injil kerajaan itu bagi orang-orang yang dalam hatinya ada Roh Kudus, bisa mengatakan Yesus Kristus juru selamat. Itu Roh Kudus yang memakai mulut kita, hidup kita menjadi saksi. Jadi Kristus bangkit, memberikan semangat dan harapan baru bagi kita, bagi murid-murid saat itu. Ini tema, Kristus bangkit, memberikan semangat dan harapan baru.
firman yang kita dengarkan ini hidup dan akan digenapi. Yoel pasal 2, 28 sampai 32 akan digenapi. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 akan digenapi. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita memiliki Tuhan yang hidup, yang akan menolong kita, memberkati kita, keluarga kita, akan melindungi kita. Nanti kalau gumpalan-gumpalan asap itu terjadi, matahari menjadi gelap, berarti kan peperangan semakin merajalela. Tetapi orang benar akan hidup dipelihara oleh Tuhan. Itu iman kita. Amin. Karena yang kita percaya, yang kita yakini, Dia telah menebus kita, menghapus dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga. Dia membenarkan kita, Dia membenarkan kita, dan kita yakin Tuhan, Engkau tidak lalai menepati janji-Mu. Karena kitab suci katakan, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Itu Roma 10 ayat yang ke-11. Jadi saudara, firman menjadi berkat untuk kita. Kristus bangkit memberikan semangat dan harapan baru untuk kita semuanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Kita angkat tubuh Tuhan. Bapa surgawi, terima kasih buat pengorbanan-Mu di Kalvari, menjadi roti hidup. Tubuh-Mu terserpi-serpi, darah-Mu mengalir di setiap luka di tubuh-Mu untuk menghapus dosa-dosa kami. Roh Kudus, Kau hidup ada bersama perjamuan suci ini. Dan ketika mereka makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemo dengan Engkau telah memberkati anak-anak-Mu dengan kekuatan kuasa, pengorbanan dan kebangkitan. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, baik buah sulung 1/10 milik Tuhan, persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur, kami unjukkan kepadamu. Dan Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Nama-Mu diagungkan, dipermuliakan Bapa. Terima kasih. Segala usaha pekerjaan tangan anak-anak-Mu Engkau membuatnya berhasil. Kami serahkan perjalanan anak-anak-Mu pulang ke rumah tangga masing-masing. Tuhan menyertai, dijauhkan mara bahaya, malapetaka, musibah, bencana alam, kecelakaan, niat-niat orang jahat. Tuhan jauhkan dan singkirkan, Tuhan halukan. Tutup bungkus dengan kekuatan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan dalam kehidupan kita sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan menerima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.